Om Swastiastu teman-teman. Kali ini dengan waktu yang sangat terbatas, saya terpaksa harus membuat video ini karena besok Senin kita harus sudah selesai. Oke, di sini sebelum kita memulai untuk mengikuti sirup tahun anggaran perubahan 2022, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah kita harus login sirup. Kita harus punya akses login sirup. Yang kedua, kita harus siapkan dokumen penetapan sirup. Yang ketiga, kita harus menyiapkan dokumen DPA perubahan atau DPPA. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk meminimalisasi kesalahan, saya sudah mengatur ya semuanya. Yang paket dari kegiatan itu berwarna kuning. Oke, dan dari pembelajaran saya, yaitu di sini penginputannya kita sebaiknya kita lakukan dalam 3 fase. Fase pertama yaitu pengurangan pagu, fase kedua yaitu penambahan pagu, dan fase ketiga adalah penambahan paket. Jadi untuk kita ini semuanya harus berurutan ya. Jadi sebaiknya kita konsentrasi di fase pertama. Mungkin video ini saya khususkan di fase pertama saja. Untuk fase kedua dan fase ketiga bisa langsung bertanya kepada saya besok ya, karena deadline-nya besok ya. Oke, di fase pertama kita fokus di pengurangan pagu. Langkah yang pertama untuk pengurangan pagu yaitu dari user PA. Setelah login, pilih paketnya, tentunya pakai filter dan lain sebagainya. Pilih paketnya. Setelah dapat paketnya yang dimaksud, ingat jangan sampai salah paket, karena nama paket tersebut ada beberapa yang mirip-mirip. Contohnya adalah Makmin, yaitu Makmin kegiatan 1 dan Makmin kegiatan 2 itu hampir sama nama paketnya, jadi hati-hati, gunakan filter. Setelah mendapatkan paket yang dimaksud, yaitu revisi 1 ke 1, kemudian update paket yang mengalami pengurangan pagu ya. Paket tersebut direvisi, yaitu direvisinya bagaimana, yaitu sebaiknya menggunakan yaitu akses sirup dan dokumen DPA perubahan. Jika terdapat detail kode standar harga, sederhanakan, masukkan pagu global saja sesuai DPA. Mungkin bahasanya agak membingungkan nomor 2, nanti kita langsung praktek. Nomor 3, sesuaikan detail paket sirup dengan penetapan RUP. Ini tentunya jika penetapan RUP-nya sudah benar. Kalau hati-hati kalau penetapan RUP-nya salah, jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang salah. Pastikan dulu dengan PPK. Kemudian langkah yang terakhir adalah simpan dan umumkan. Itu untuk pengurangan pagu paket kegiatan. Untuk penghapusan paket seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu sama dengan pengurangan pagu, tapi nilainya kita naikkan saja. Simple, jangan dibuat pusing. Sekarang kenapa kita pilih dokumen DPA? Kita tidak dengan menggunakan dokumen DPA, kita tidak perlu mencocokkan angkanya satu persatu. Kita cukup lihat aja di sebelahnya. Kalau 0, jangan dikutak-kutik. Oke. Lihat tadi ke bawah. Aduh, scroll saya ini masalah. Ini penambahan pagu. Jangan dulu, kita masih di fase 1 yang pengurangan pagu. Yang ini juga penambahan pagu, jangan dulu diambil. Kita cukup kedua tadi, kita berikan kita berikan tanda saja. Ini kalau nggak salah ya, ini kita berikan tanda saja. Nanti kita edit. Sekarang yang ini belanja iklan.
Mana tadi? Ini. Oke, iklan reklame 1.250. Kita lihat di sirupnya dulu. Ini pengurangan pagu. Oke, pengurangan pagu ya. Kalau nggak salah ini saya sudah kerjakan tadi. Oke, kita next saja. Oke, yang tadi yang iklan reklame tadi sudah saya update ya. Kayaknya tadi sudah saya update. Oke, kita next ke berikutnya, yaitu belanja langganan jurnal, surat kabar, majalah. Terdapat pengurangan pagu 255. Oke, kita lihat dari user PA revisi 1 ke 1, update paket mengalami pengurangan pagu sirup DPA. Jadi kalau ingat, dengan menggunakan DPA kita tidak perlu mencocokkan angkanya, kita cukup lihat di sini aja. Kalau dia tidak 0, yang itu fokus kerja kita lebih gampang daripada kita mencocokkan angka satu persatu. Setelah kita dapat fokus tugas kita tinggal, kalau positif, nilainya positif seperti tadi, kita tandai nanti untuk penambahan. Kita tandai di sini, yaitu untuk menambah pagu nantinya untuk di fase kedua. Yang nilainya negatif, itu yang menjadi fokus kerja kita di fase pertama ini. Majalah ya, oke, yang ini dia revisi 1 ke 1, revisi paket. Oke, sudah. Ini kita buat alasan revisinya. Terus, nah di sini jika terdapat detail kode standar harga sederhanakan. Di sini, oke, ini detail standarnya ada 3, sama yang ada 3. Ini kita dilihat aja. Kita sederhanakan. Ini kita copy bawa ke atas. Oke, 740 ya, sama 740. Oke. Kemudian kita tambah lagi sekali, kita isi 2022 dan ini kita isi APBDP. Oke, di sini tetap sama. Nah, di sini kita isi, sorry tadi ini ya 255.000 berkurang 255, sudah berat 7485. 7485 ya, sudah benar ya. Kemudian langkah ini, jika terdapat detail kode standar sederhanakan ya, karena tadi kita sudah delete, berarti standar harganya tidak ada. Kita cari yang 4 digit, melihat kita gunakan yang ini ya, sampai ada 4 digit terakhirnya. 4 digit dan terakhirnya, sisanya di delete saja. Oke, ini 4 digit sudah di sini, sisanya di delete saja. Kemudian ini kita copy. Kemudian ini kita copy, kita bawa ke sini, titiknya dihilangin. Oke, sudah. Nah, untuk yang di sini semuanya kita cocokkan dengan, sesuaikan detail dengan paket sirup, sesuai detail paket sirup dengan penetapan RUP ya. Yang selanjutnya kita cocokkan dengan ini. Sampai sini.
sudah selesai. Kemudian langkah terakhir, simpan dan umumkan. Tadi sudah disimpan, sekarang tinggal diumumkan ya. Oke, gini ya. Umumkan. Oke, finish. Finish ya. Ingat, kita harus cross check ulang, di cross check berkali-kali ya. Karena jika terjadi perbedaan nilai pagu, Rp1 saja akan mempersulit kita nanti pada saat penambahan paket. Oke. Fase pertama sudah selesai. Semoga teman-teman tidak ada masalah di dalam pengerjaannya. Semoga besok pagi tolong diselesaikan semua ya, sampai di kantor. Nanti mungkin jam 10 atau jam 11. Untuk mencapai fase kedua kita harus finish semuanya. Karena akan ditarik data yaitu proses integrasi yang akan menimbulkan masalah jika teman-teman belum selesai. Kemungkinan pagu PKS akan di lock sehingga di beberapa kasus akan menimbulkan error. Jadi teman-teman tidak bisa menyimpan paket kegiatan yang telah teman-teman buat. Jadi hati-hati, tolong fokus di fase pertama ini, selesaikan. Satu dinas tidak bisa berjalan ke langkah selanjutnya jika salah satu atau beberapa sub kegiatan belum selesai, sehingga teman-teman tolong fokus, sekali lagi fokus di fase pertama ini. Oke, jika semua telah menyelesaikan di fase pertama ini, tolong segera menghubungi saya agar saya bisa melakukan proses integrasi sehingga kita semua bisa melanjutkan ke fase kedua dan fase ketiga. Terima kasih. Selamat berkarya.